Ya kalau saya melihat kan, harusnya Polda nggak usah takut. Kalau memang sudah tercukupi 2 alat bukti, ya, dan memang itu alat bukti mengarah kepada seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka, tingkatkan, ya. Jadi jangan takut. Kita ada di depan, ya, di barisan Polri untuk mendukung Polri dalam rangka penegakan hukum. Jadi sekali lagi, nggak perlu takut. Kalau memang sudah terbukti, tetapkan tersangka. Kalau memang perlu, tahan. Karena alasannya sudah cukup kuat. Jadi nggak perlu takut lagi. Mereka hanya beberapa orang kok. Kita ini cukup banyak, ya. Apalagi pendukung Pak Jokowi ada di mana-mana. Jadi Polri nggak perlu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Kembali lagi di channel Sirait Media, tempatnya obrolan politik yang cerdas tapi tetap lucu dan nyentil. Gimana kabar kalian semuanya teman-temanku? Semoga doaku selalu sehat, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari penyakit hati ya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lumayan panas ya, dimana teman-teman karena tampaknya Roy Suryo dan gengnya mulai kalang kabut ya. Iya, mereka mulai terdesak, soalnya netizen udah nggak tahan lagi, udah mulai meluapkan kekesalannya terhadap Roy Suryo, Tifa, Rafli Harun dan juga si Rismon ya kan. Masih ingat kan teman-teman, beberapa waktu lalu mereka mendatangi makam keluarga dan ibunda Pak Jokowi ya. Dan di sana mereka melakukan tindakan ya yang bisa dibilang biadab ya, tak beradab. Nah sekarang giliran netizen yang membalas teman-teman, satu persatu. Mereka mulai menguliti jejak keluarga Roy Suryo. Wah ini benar-benar balasan setimpal ya teman-teman. Kalau kita analisis teman-teman ya, netizen ini bisa jadi alasan kenapa Roy Suryo sering melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Tapi ya nanti kita bahas lebih dalam videonya ya. Dan bukan cuman Roy Suryo aja teman-teman. Ada juga si Rismon, peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Jokowi. Hari Jumat kemarin dia mendatangi Polda DIY ya buat menanyakan kelanjutan laporannya. Tapi lucunya dia malah kelaparan di sana dan minta makan ke polisi. Lagi mana ceritanya coba? Apakah donasi dari Bang Tri ya udah macet? Atau jangan-jangan duitnya udah diembat semua lagi ya? Waduh kasihan banget lah ya si Rismon ini. Dan terakhir teman-teman, kita juga akan bahas video luar biasa dari Ketua Rampai Nusantara, salah satu relawan Jokowi yang memberikan pandangan positif soal isu ijazah palsu. Dia mengungkap apa motif dibalik aksi Roy Suryo CS, bahkan siapa yang kemungkinan besar membiayai gerakan mereka. Oke, sebelum kita lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk bantu like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tercerahkan dan ketawa bareng kita di sini ya. Dan tanpa perlu berlama-lama, yuk kita mulai video berikut ini. Mana progres laporan saya? Mohon izin, ada LP-nya nomor berapa sih Pak? Aduh, nomor LP-nya lupa Pak. SPT LP-nya atau nomor LP-nya dia nggak tahu ya kan, dia lupa pula ya kan. Waduh, kenapa Rismon nih? Udah lapar, pegang-pegang kepala. Banyak makanan. Awas bro. Oke, enggak. Itu saya datang berarti snacknya udah habis ya? Oh mau snack? Polisi tolong kasih snack, jangan dihabisin snacknya. Rismon juga mau ya kan? Sampai dengan sekarang
ya. Semenjak kami menikah, saya dengan istri saya Ririn tahun 94 ya. Jadi sudah lebih dari 21 tahun ya menikah. Sampai dengan sekarang masih berdua. Masih Ya, berdua. jadi ya itu dinikmati karena saya Pacaran tahu. terus dong ya. Nah, iya pacaran terus. Iya. Karena saya tahu Asik. pasti Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti punya. Zaman kecilnya Jokowi, ya kampung Palu Arit begitu. Terus di situ memang saya sempat di warning sih, ini hati-hati, ini daerah namanya Kampung Palu Arit. Zaman kecilnya Jokowi ini sangat-sangat gimana ya, bulet ya, bahasa Jawanya tuh ruwet. Meninggalnya tahun 1824 September 2918 itu meninggalnya Hari Mulyono. Oh, jadi jangan dibawa semua Solo seolah-olah satu. Gelar mudat itu beli. Waduh. Rupanya ternak mereka sendiri ya kan. Rezim terkutuk ini, rezim terkutuk Jokowi ini 10 tahun yang lalu itu di samping munafik, penipu, pembohong, perusak, itu salah satunya juga tukang utang. Rezim terkutuk laknatullah 10 tahun Jokowi ini sudah nggak berkuasa. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Betul. Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan gurunya belajar dari mana? Gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Pertanyaan besar orang, kok bisa ya? Orang kan sudah selesai. Kok masih diserang? Oh, ternyata memang kental sekali ada nuansa kepentingan kekuasaan di sini, gitu ya. Orang kan begini, ada orang dulu 2014, 2019 dukung Prabowo. Ya. Dianggap selesai Prabowo-nya, kan begitu ya. Dianggap selesai Prabowo-nya, lompat ke kubu Anies. Kan begitu ya. Ternyata barang ini jadi. Mau balik lagi susah, kan begitu ya. Mau ngejilat-jilat lagi juga susah. Cari celah karena di situ ada Mas Gibran, ada Pak Jokowi. Yang selama ini memang berseberangan juga sama orang-orang ini, kan begitu loh. Sedangkan Pak Prabowo mengambil pilihan meninggalkan orang-orang ini yang juga meninggalkan dia, gitu. Akhirnya dia berteman dengan Pak Jokowi, kan begitu. Betul. Nah, orang kan berpikir, wah, susah juga gue masuk nih kalau masih ada Gibran, masih ada Pak Jokowi. Sikat dulu lah Gibran. Nah, itu satu. Orang yang berusaha untuk masuk kembali ke kekuasaan menggunakan hubungan emosional yang dulunya dia bangun dengan Pak Prabowo, yang sekarang ini secara politik sulit. Betul. Misalnya kayak Said Didu segala macam. Saya berkali-kali lu bilang sama Bang Said Didu, ketika dia sampaikan bahwa saya ini pendukung Pak Prabowo, kan gitu loh. Dari 2014 itu saya bilang, betul Bang, abang pendukung Pak Prabowo 2014, Prabowo kalah. 2019 abang dukung lagi, Prabowo kalah lagi. 2024 abang nggak dukung Pak Prabowo, Prabowo menang. Jadi salah satu yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo itu Bang Said tidak kawan-kawan. Itu kan logika sederhana sekali gitu. Yang menyebabkan kemenangannya Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan gitu loh. Itu kan sederhana. Iya, abang Rais. Jadi kan itu sederhana sekali. Jadi kalau misalnya sekarang ini Pak Prabowo bestian dengan Pak Jokowi, ya wajar. Karena Pak Prabowo meyakini bahwa kemenangan yang dia raih itu kontribusi besar juga ada pada diri Pak Jokowi dan Mas Wapres. Benar. Jangan diganggu-ganggu. Nah, orang yang ganggu ngelihat, pertama begini, sakit. Ada juga orang yang sakit hati ke Pak Jokowi karena kenapa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, kan gitu loh. Kenapa dia nggak dukung Ganjar, misalnya kan gitu loh, atau dukung yang lain, kan gitu loh. Ini kan yang menyebabkan kemenangan Pak Prabowo, marah juga itu orang. Campur aduk lah orang yang sakit hati. Belum lagi orang yang berpikir bagaimana nanti kalau Mas Wapresnya ini jadi presiden. Wah, makin jauh aja nanti ketinggalan. Nah, kalau misalnya secara konstitusi nanti seperti yang didiskusikan banyak orang, kalau misalnya presiden berhalangan bagaimana dan lain sebagainya, berhalangan tetap bagaimana. Secara konstitusi Wapresnya naik.
banyak juga orang nggak terima bang. Maka dari sekarang sikat wapresnya kan gitu loh, supaya nanti dalam situasi kayak gitu jangan sampai dia jadi presiden. Luar biasa, makin jauh kita, makin jauh kekuasaan gitu, makin sulit untuk masuk lagi kan gitu loh. Ini bicara itu aja. Makanya orkestrasi yang dibangun suruh CS dan lain sebagainya itu ada kaitan semua dengan kekuasaan yang ada sekarang bang. Nah persoalan sekarang saya meyakini betul ya. Selain besti ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena saya beberapa kali ya bicara sama Pak Jokowi, Mas Wapres, selalu ya itu pesannya. Bantu Pak Prabowo, jaga Pak Prabowo sampai 2034. Sama, kita juga begitu. Betul kan? Iya, jadi nggak ada tuh bang pesan ngomongnya kita ganggu Pak Prabowo supaya dia ini terus Mas Gibran jadi presiden. Konfirm bang. Nggak ada. Kami dengan YouTuber Nusantara datang ke Mas Wapres, tahu nggak jawabannya beliau? Saya nggak masalah, Bapak sama saya itu kemudian dijadikan bahan sasaran tembak. Tapi please jangan Prabowo, terutama programnya Pak Prabowo, gila nggak? Betul nih, tapi Bung Faldo, Pak Prabowo kan beberapa kali nyinggung soal nilai 11 dari 100 ini. Emang sebegitu membekaskah di hati Pak Prabowo? Ya, saya kira itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo nggak ada dendam sama sekali kepada Mas Anies Baswedan. Santai ya kan? Dan kami kira hal itu diulang berkali-kali ya karena bagi Pak Prabowo ini adalah sebuah momen juga untuk menjelaskan tidak ada masalah sama penilaian dari pihak lain atau pihak luar. Yang menarik adalah narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi Mbak Cindy, bahwa memang pemerintah hari ini itu sedang menyiapkan lompatan bukan nostalgia masa lalu, karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan ya kami kira, karena kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara 1. Tapi kan dari hasil kerjanya. Dan ukurannya adalah output, kinerja. Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah. Kalaupun tidak bisa, ya kena evaluasi. Kita lihat udah sekitar 4 kali reshuffle. Dan kita juga melihat bahwa tidak sedikit juga anak-anak muda itu diberikan tempat di kabinet gitu, bahwa berarti ini bukti meritokrasi itu sedang dijalankan, bukan hanya sekedar dibicarakan. Yang kedua, komposisi kabinet, komposisi tim itu adalah soal kebutuhan Mbak Cindy, bukan hadiah. Jadi setiap presiden itu berhak membentuk tim yang cocok dan itu sesuai dengan zamannya. Dan Pak Prabowo kita lihat memilih yang bisa kerjanya cepat, loyal pada visi dan paham lapangan juga. Jadi sekali lagi, kalau ya melihat dari kompetensinya, jelas Anies Baswedan adalah orang yang gagal ketika diberikan jabatan sebagai menteri ya oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memilih beliau juga bukan karena kompetensinya, ya, karena ya secara politik Anies Baswedan saat itu terlibat dalam pemenangan Joko Widodo di tahun 2014. Ya, 14. Ya. Sebagai itu waktu itu Pak Jokowi maju pertama kali sebagai calon presiden. Nah, ketika Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden, maka Anies Baswedan diberikan jabatan politik ya, karena beliau sudah membantu ya, karena beliau terkoneksi dengan Pak Jokowi. Maka beliau diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan. Secara kompetensi, Anies sangat-sangat tidak kompeten. Anies ya, kalau Pak Jokowi harus memilih ya menteri yang kompeten, maka dapat dipastikan Anies tidak menjadi menteri. Anies menjadi menteri ya karena memang koneksi dan politik itu harus beliau terima. Selanjutnya, hal itu membuktikan bahwa
ketika diberikan jabatan sebagai menteri, Anies adalah bukti nyata dari orang yang tidak kompeten dan diberikan jabatan, sehingga Presiden Jokowi mencopot beliau. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak kali ini. Aduh, Roy Suryo ya. Netizen tuh sekarang bukan kaleng-kaleng loh. Mereka pinter dan jeli. Dan kalau udah marah bisa ngulik jejak hidup seseorang sampai ke akar-akar, ya kan? Tadi juga kita lihat tas mewah yang dipakai Roy Suryo sempat bikin netizen gregetan. Ironis banget ya teman. Karena dulu Ibu Iriana sempat diserang habis-habisan oleh kelompok ternak onta ini dan ternak banteng ya, hanya gara-gara tas mewahnya gitu ya. Tapi giliran Roy Suryo pakai tas mahal kok adem-adem aja. Ya. Nah disinilah lucunya, gerombolan pembenci ini memang punya standar ganda. Kalau dari kelompok mereka yang salah didiamkan, tapi kalau dari pilihan Jokowi, pihak Jokowi, wah langsung dibakar rame-rame. Dan penjelasan dari Bung Semar ini tadi ya menarik banget teman-teman ya. Katanya motif serangan politik terhadap Jokowi dan Wapres Gibran ini sebenarnya karena dendam lama dan haus akan panggung politik ya. Coba lihat pola mereka, mulai dari Amin Rais, Said Didu, Sunarko, Rocky Gerung sampai Edi Mulyadi ya. Semua itu dulunya pendukung Pak Prabowo tahun 2014-2019, tapi setelah kerusuhan di Bawaslu tahun 2019 dan Pak Prabowo memilih rekonsiliasi ya dengan Pak Jokowi, mereka langsung menyebut Prabowo pengkhianat. Padahal tujuannya jelas, mengakhiri perpecahan bangsa. Sekarang ironisnya, ketika Prabowo menang lagi dan mendukung Gibran sebagai Wapres, mereka balik arah mendukung Anies. Tapi hasilnya ya mereka kalah. Dan yang lebih lucu ya, sekarang mereka pengen masuk lingkaran kekuasaan dengan membawa kenangan lama. Sayangnya di sana sudah ada Pak Jokowi dan Mas Gibran, dua tembok yang bikin mereka gigit jari. Makanya sekarang setiap kali mereka menyerang Pak Jokowi, mereka juga menjilat Pak Prabowo. Ini lucu kan ya. Biasanya pemerintahan yang diserang itu presidennya, tapi kali ini yang diserang wapresnya yang diserang terus menerus. Kayaknya cuman Mas Gibran yang ngalami hal beginian teman-teman ya. Tapi biarlah, mungkin justru dari situlah elektabilitas Mas Wapres Gibran makin naik. Dan rakyat makin sadar siapa yang tulus membangun dan siapa yang cuman bisa nyinyir di depan kamera. Oke, cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share biar makin banyak rakyat warga yang melek politik dan bisa ketawa bareng si Raid Media. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa,
Bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.
perkembangannya ini ya. Apakah kalian juga ngerasa bahwa semua drama ini ujung-ujungnya bakal terbongkar satu persatu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa bantu untuk klik tombol subscribe channel Sirait Media, karena di sini politik dibedah pakai logika dan ditertawakan dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap santai, tetap waras, dan tetap bersama Sirait Media.